Ini temanya tema kantor ya, kemudian kita bisa muncul seperti ini animasinya, dan bisa kita lebih eksplorasi tentang bagaimana memasukkan animasi-animasinya. Dan di sini ada gambar-gambar yang menarik yang nanti kita akan ajarkan bagaimana cara untuk mendapatkannya secara gratis. Oke, kemudian di sini ada caption-caption yang menarik ya, seperti ini, yang kita tidak bisa dapatkan di standar PowerPoint kita. Baik, kemudian kita next ya. Halo, jumpa lagi dengan tutorial saya, masih di channel Eko Risdianto, channel yang membahas tentang seputar teknologi pembelajaran, baik itu tips dan trik penggunaan software yang berkaitan dengan pembelajaran, desain presentasi untuk kegiatan pembelajaran, review gadget dan teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran, yang tentunya bisa membuat kita menjadi lebih inspiratif, inovatif, kreatif, dan produktif. Nah, bagi teman-teman yang merasa channel ini sesuai dengan konten-konten yang teman-teman inginkan, langsung saja subscribe channel ini ya. Karena dengan subscribe teman-teman akan selalu mendapatkan update tutorial-tutorial yang kami berikan. Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, masih dalam tutorial presentasi PowerPoint di channel Eko Risdianto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang bagaimana cara membuat presentasi yang menarik menggunakan PowerPoint. Di tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang template ke 150 ya. Ini template 150. Kita sudah kupas bagaimana cara membuat template ini, dari bagaimana cara membuat animasi running text-nya, membuat animasi ini, kemudian animasi menu, kemudian navigasi di sini, kemudian membuat animasi anak panah seperti ini ya, kemudian animasi seperti ini. Oke. Kemudian animasi bentuk list teks yang lain, contohnya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya, silahkan lihat di video yang sudah saya upload sebelumnya tentang bagaimana cara membuat template yang menarik di template 150. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang request dari teman subscriber tentang bagaimana cara membuat animasi yang menarik atau memasukkan gambar ilustrasi yang menarik ke dalam presentasi PowerPoint kita. Ya, di sini ini juga request dari teman-teman dari jurusan ekonomi tentang bagaimana membuat template berkaitan dengan bidang ekonomi. Dan karena di sini ada dua hal yang pertanyaan dari teman-teman subscriber, maka di sini akan saya bahas satu persatu tentang bagaimana cara memasukkan objek gambar yang menarik di template presentasi kita, dan juga template yang berkaitan dengan ekonomi ya. Baik, kita akan lihat di sini preview template ke 151 ya. Di sini saya membuat dan memasukkan objek-objek ilustrasi yang menarik untuk ditambahkan ke dalam PowerPoint kita. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini temanya tema kantor ya, kemudian kita bisa muncul seperti ini animasinya, dan bisa kita lebih eksplorasi tentang bagaimana memasukkan animasi-animasinya. Dan di sini ada gambar-gambar yang menarik yang nanti kita akan ajarkan bagaimana cara untuk mendapatkannya secara gratis. Oke, kemudian di sini ada caption-caption yang menarik ya, seperti ini, yang kita tidak bisa dapatkan di standar PowerPoint kita. Baik, kemudian kita next ya. Di sini nanti muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ini
Ini bidang ekonomi, maka saya munculkan ini. Oke, ini temanya sidang skripsi tentang ekonomi. Kemudian jika kita klik, nanti muncul navigasinya seperti ini. Oke, dan ini bisa kita buat navigasinya teman-teman untuk masing-masing bab ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5, dan seterusnya. Oke, baik, kemudian kita klik next. Di sini ada isi dari pendahuluan yang biasanya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan di sini ada ilustrasinya juga, gambarnya seperti ini. Kemudian kita jelasin masing-masing latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa. Nah, animasi ini kalau teman-teman lihat, ini sudah diajarkan pada tutorial sebelumnya bagaimana membuat list teks yang animasi list pada teks agar lebih memfokuskan audiens pada apa yang kita jelaskan. Kemudian next ke slide berikutnya, kita ada tinjauan pustaka bab 2. Ini ada ilustrasi yang berbeda lagi, teori 1, teori 2 ya, teori 3, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke bab 3. Ini dengan ilustrasi gambar yang berbeda seperti ini. Kemudian ada list animasi list teks seperti ini, yang saya di tutorial sebelumnya sudah juga mengajarkan. Jadi bagi teman-teman yang baru saja melihat channel kami, channel ini membahas tentang tutorial-tutorial yang menarik berkaitan dengan teknologi pembelajaran, baik tentang desain, presentasi, kemudian review gadget-gadget yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran, yang nantinya teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan bisa diterapkan pada bidang masing-masing. Jadi bagi teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena dengan subscribe teman-teman akan mendapatkan notifikasi setiap update-update tutorial yang menarik lainnya. Oke, kemudian nih hasil dan pembahasan, ada ilustrasi seperti ini, sama hasilnya seperti apa, pembahasannya seperti apa, dan nanti jika slide ini kurang, teman-teman bisa menduplikat slide ini kemudian ditambahkan sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Oke, kemudian ini di simpulan ya, simpulan dan saran. Ini ada simpulan, sarannya seperti ini misalnya, dan kemudian di endingnya, di terakhirnya kita akan membuat ucapan terima kasih seperti ini. Dan nanti ini bisa kita custom sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Oke, baik teman-teman, mungkin karena akan cukup panjang ya tutorial ini, tapi karena untuk lebih detail tentang bagaimana cara pembuatnya, maka template 151 ini kita akan bagi menjadi 2 tutorialnya, yaitu tentang yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana cara mendapatkan objek-objek ilustrasi yang menarik ya untuk diterapkan di template PowerPoint kita. Kemudian yang bagian kedua kita akan mengemas cara bagaimana membuat template presentasinya. Oke, jadi kita simak satu persatu ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Oke, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara mendapatkan gambar ilustrasi sebenarnya menggunakan aplikasi add-in pada Microsoft PowerPoint. Jadi teman-teman, jika teman-teman lihat di sini ya, kita buka filenya dulu ya. Di sini kita select all, kemudian delete. Nah teman-teman, di pertemuan yang beberapa waktu yang lalu kita sudah ajarkan bagaimana cara menambahkan menu animasi karakter seperti ini, yaitu Pixton karakter, di mana teman-teman bisa menggunakan fitur ini secara gratis, di mana banyak sekali fitur-fitur yang kita bisa berikan. Misalnya kita karakternya mau dari anak-anak, dewasa, orang tua, dan lain sebagainya. Misalnya saya gunakan yang ini. Nah, setelah kita ajarkan pilih tema anak muda di sini, kita bisa pilih karakter warna dari masing-masing ya. Ini misalnya kita pilih yang ini. Setelah kita pilih karakter yang ini, kita bisa disuguhkan rambutnya mau seperti apa. Nah, kemudian kita pilih misalnya yang ini. Setelah itu kita akan disuguhkan lagi tentang pekerjaan apa yang digelutinya. Ini teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali alternatifnya, dan teman-teman bisa tinggal pilih
misalnya teman-teman tinggal klik di sini, maka nanti akan lagi muncul pose-pose dari tema yang kita pilih tadi. Jadi misalnya mau yang ini, nah ini muncul seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian mau yang ini juga boleh. Oke. Nah, ini adalah bawaan dari Pixton karakter ya, Pixton karakter. Teman-teman bisa silahkan berinstall dulu aplikasi Pixton karakter ini. Tutorial sudah saya ajarkan sebelumnya dan bisa juga teman-teman lihat di link deskripsi video. Nah, namun yang saya gunakan di template 151 ini tidak menggunakan fitur itu. Jadi ini adalah sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru yang tidak menggunakan fitur Pixton karakter yang ada di sini. Karena di sini kalau di Pixton karakter itu lebih cenderung ke karakternya saja. Tapi kalau di yang saya yang saya buat di template 151 ini semua semua hal, tidak hanya karakternya saja, tapi hal-hal yang berkaitan dengan karakter itu bisa kita dapatkan secara gratis tentunya. Nah, untuk itu kita akan pelajari. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman kita siapkan dulu ya, slide kosong dulu ya untuk kita belajar sama-sama. Di sini kita pilih browser ya, kemudian teman-teman buka Google, kemudian teman-teman klik Freepik ya, alamatnya namanya Freepik. Jadi kalau kita dari kata-kata nama domainnya saja berarti kita mau mendapatkan file gambar yang gratis ya. Nah, di sini kita bisa kunjungi alamat webnya freepik.com. Nah, di sini banyak sekali gambar-gambar ilustrasi yang bisa teman-teman dapatkan. Ya, bisa teman-teman dapatkan. Kemudian kita kan mau mendapatkan gambar yang tadi yang kita contohkan di sini ya. Ini ilustrasi ini. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman pilih di bagian all resource ini, klik di sini, kemudian pilih yang free. Karena ada juga bagian ini disajikan beberapa gambar itu tidak gratis. Maka di sini kita akan pilih yang gratis, kita pilih yang free, kemudian pilih yang vektor ya. Teman-teman juga bisa pilih nanti misalnya mau yang foto PSD, ini PSD yang basisnya Photoshop ya, kemudian ini icon. Oke. Kemudian setelah kita pilih, teman-teman di sini kita bisa pilih misalnya kita butuh karakter yang wanita gitu. Jadi woman ya. Kita pilih di sini. Nah, kita akan dapatkan gambar-gambar ilustrasi yang wanita. Nah, silahkan teman-teman pilih sesuai dengan keinginannya masing-masing ya. Nah, sekarang saya ingin contohkan yang sesuai dengan yang saya gambarkan, tapi dengan cara yang saya akan ajarkan nanti, teman-teman bisa mengadopsi untuk semua hal gambar yang akan teman-teman dapatkan. Di sini businessman ya, di sini kita coba Oke, di sini saya pilih yang businessman. Nah, teman-teman bisa dapatin banyak sekali gambar ilustrasi yang bisa kita dapatkan dan ini gratis ya. Kemudian nih saya gunakan yang bisa boleh pakai ini, teman-teman bisa pilih nanti yang ini atau yang lain ya. Kemudian saya pilih yang ini untuk sekedar contoh tadi biar sama dengan apa yang saya akan ajarkan. Nah, kemudian teman-teman pilih download ya, pilih download. Kemudian nanti free download ya, nanti klik free download. Oke, setelah teman-teman download ya, nanti teman-teman akan mendapatkan filenya. Nanti teman-teman bisa login dulu agar dapat download terus ya. Bisa melakukan sign up menggunakan akun Google-nya juga bisa. Nah, ini teman-teman setelah login kemudian teman-teman download. Oke. Nah, ini setelah teman-teman download ya, nanti asumsinya ini teman-teman download. Dan setelah teman-teman download nanti akan mendapatkan seperti ini ya.
Coba saya akan Nah, teman-teman akan mendapatkan file dalam bentuk RAR ya, dalam bentuk RAR seperti ini. Nanti teman-teman silahkan nanti ekstrak dulu. Nah, nanti setelah diekstrak akan mendapatkan folder seperti ini ya. Di dalam folder ini nanti ada yang IPS, ada yang gambar JPEG-nya. Kalau gambar JPEG-nya teman-teman bisa lihat gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti tapi kita tidak akan menggunakan gambar JPEG-nya, tapi kita akan menggunakan yang IPS-nya. Dalam format IPS-nya ya. Nah, sekarang setelah teman-teman download, dapat RAR-nya, kemudian teman-teman sudah ekstrak. Nah, sekarang teman-teman kembali ke browser ya. Teman-teman pilih ke browser. Pilih namanya cloudconverter.com ya, cloudconverter.com ya, cloudconverter.com. Nah, saya akan jelaskan kenapa kita menggunakan web ini ya, teman-teman. Kita coba ke slide kosong tadi, kita coba masukkan file insert picture this device, kemudian coba teman-teman kembali ke folder yang teman-teman sudah ekstrak tadi ya. Di sini coba teman-teman, ini kan filenya JPEG tadi ya, sedangkan kalau kita pilih yang all file tadi, kita kan butuh ini nih. Nah, kita tidak bisa tampil di sini, maka kita butuh convert ya. Karena kalau kita masukkan gambar yang ini, kita undo. Kalau kita masukkan gambar dalam bentuk JPEG ini, kita akan sulit memisahkan antara gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan lain-lain. Ini aset-asetnya. Nah, dengan mengconvert nanti kita bisa mengeluarkan masing-masing gambar ini, teman-teman. Jadi bisa kita ambil gambar yang ini aja, ini aja, ini aja, ini aja, dan ini aja. Oke, kita langsung aja ya caranya. Kita kembali ke sini ke Cloud Converter-nya. Cloud Convert ya. Di sini saya akan pilih filenya. Kita pilih yang ini, folder yang kita ekstrak tadi, dan kita pilih yang IPS ini ya, 186 IPS ini, bukan yang JPEG. Ini lisensinya free ya, jadi bisa ini bebas kita gunakan. Kemudian pilih open. Nah, ini kan formatnya IPS, maka dia akan kebaca IPS. Kemudian kita convert menjadi bentuk gambar vektor. Kemudian kita pilih yang SVG ya, kita pilih SVG. Oke, IPS ke SVG. Oke, setelah itu teman-teman convert. Oke, teman-teman convert, tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai akan muncul seperti ini, teman-teman download ya, download filenya. Oke, setelah di-download, ini di folder download ya. Teman-teman bisa masukkan sekarang. Kita buka PowerPoint yang kosong tadi, pilih insert picture this device, pilih yang di bagian download. Nah, ini file yang barusan kita download tadi. Kemudian kita pilih insert. Nah, teman-teman, ini adalah gambar dengan format SVG ya. Nah, kita sekarang bisa ekstrak file ini dengan cara, kalau ini kan belum bisa nih, masih nyatu ya. Sekarang kita bisa ekstrak. Pisah-pisahkan gambar ini. Klik kanan, group, kemudian pilih ungroup. Kalau muncul peringatan seperti ini, teman-teman tekan yes saja. Oke. Nah, sekarang setelah dipisahkan, teman-teman bisa klik lagi, klik kanan, group lagi, ungroup lagi. Nah, teman-teman bisa lihat, ini akan muncul semuanya terpisah-pisah ya. Dari matanya, ini kita bisa klik sini, matanya dipindah nih. Ini bisa pindah seperti ini. Dasinya kita bisa pisah-pisah. Nah, bagaimana cara untuk membuat objek yang satu kesatuan ini? Baik, caranya gini. Teman-teman blok sini, pastikan ini semua sudah terseleksi. Baru Ctrl G atau group ya, atau klik kanan group, atau klik kanan group. Atau caranya tadi langsung Ctrl G
ini sama ya. Nah sekarang teman-teman bisa ambil nih. Nah ini udah terpisah-pisah seperti ini. Oke, paham ya? Jadi teman-teman bisa lakukan hal yang serupa dengan untuk mengambil objek yang ini, Ctrl G, udah dapet nih ya. Atau teman-teman hapus aja backgroundnya karena ini udah terpisah semua. Nah ini udah terpisah semua, tinggal pilih ini, Ctrl G, kemudian ini Ctrl G lagi. Ini misalnya saya nggak pakai, ini misalnya Ctrl G dan seterusnya. Oke. Oke, gini juga kita Ctrl G. Jadi teman-teman bisa melakukan hal yang sama dengan cara ini ya. Cara ini untuk mendapatkan beberapa foto ya, beberapa foto atau aset ilustrasi gambar yang bisa teman-teman gunakan nanti di dalam presentasi PowerPoint kita. Oke. Jadi sampai sini dulu tutorialnya. Jadi tutorial kali ini kita batasi sampai bagaimana cara teman-teman bisa mendapatkan gambar ilustrasi yang menarik, yang gratis, yang bisa teman-teman gunakan untuk menambah presentasi kita lebih atraktif dan menarik ya. Baik, kita akan lanjutkan di tutorial berikutnya tentang bagaimana memasukkan animasi atau gambar-gambar yang kita dapatkan ini ke dalam template presentasi PowerPoint kita. Jadi teman-teman ikuti selalu channel ini karena channel ini selalu akan memberikan pengetahuan-pengetahuan dan tutorial yang menarik berikutnya. Oke, kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.